para penambang itu punya kesan istilahnya seperti ini, berani mati takut lapar, meluap. Pernah sampai teman saya itu meninggal di dasar kawah sana itu. Kawah Ijen adalah sumber kehidupan. Kawah Ijen sekarang ini menghidupi berapa ribu orang, dan Kawah Ijen jadi ikon di Indonesia juga, khususnya Banyuwangi. Jado paman acu kelendi. Kawah Ijen、インドネシアはジャワ島最東端バニュワンゲに位置する清掃火山。ターコイズ色の美しい火口湖に惹かれ、多くの観光客が日々訪れる。しかしその傍ら、湖のほとりで硫黄を採掘する男たちがいる。この硫黄はデビルゴールドとも言われ、甲府たちは家族を支える収入を得る代わりに自分たちの命を削る。火山の有毒ガスによる呼吸器障害や断崖での滑落事故など、50代になる前に亡くなる甲府も多い。彼らはなぜ世界一危険とも言われる環境で働くのか。その理由を知るために甲府歴30年以上のレジェンドたちに話を聞きに行った。Mulai umur 20 tahun saya pertama kali kerja di sini, sampai sekarang umur saya sudah 52. Oh, saya tidak sekolah sampai SD saja karena orang tua tidak mampu. Di saat itu saya masih kecil, buat makan saja susah. Apalagi untuk sekolah, tidak bisa untuk membiayai sekolah. Jadi kamu mau Ya, jadi penambang ini. Ya, untuk membantu dulunya meringankan beban orang tua, karena dulunya bapak saya sendiri jadi penambang, penambang belerang, kurang lebih sekitar 15 tahun. Seperti kami yang kerja di Kawah Ijen, kebanyakan orang-orang yang tidak sekolah. Satu hari biasanya kalau sambil menambang di sini, saya kadang mulai start jam 12 malam itu bisa mencapai 14 jam satu hari. Saya tidur itu paling lama itu 4 jam. Tidak punya liburan. Tidak liburan karena upah kami sangat kecil, dan juga untuk lebih baik untuk biaya anak saya sekolah. 甲府たちの仕事は困難を極める。硫黄の採掘から硫黄を抽出するパイプラインの修理、70キロ以上の硫黄の運搬まで。崖は300メートル以上あり、勾配は45度を超える。一般男性の私ではカゴを持ち上げるだけで精一杯だった。硫黄は1キロで1250ルピア、日本円で11円ほどだ。国の平均月収を超える甲府も多いが、1日の働く時間は半日を超える。また、採掘だけで家計を賄えない場合は、農業を兼業で行うこともある。では、なぜ危険な採掘の仕事を捨て、農業だけに従事しないのか。その理由は収入のサイクルにあった。Saya kan kurang sehat dengan pilih sini. Kalau sehat itu saya senang di Ijen. kenapa? Karena di sana itu cepat cari uang itu cepat. Kalau ini penghasilannya cuma 4 bulan sekali. Yang saya senangi adalah satu, saya tidak susah-susah mencari pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan. Walaupun hasilnya itu sangat kecil, akan tetapi kalau kita itu rajin-rajin, pandai, dan istilahnya itu bersyukur, terutama itu sudah paling senang, terutama dikasih kesehatan.
Yang tidak saya senangi di saat keadaan alam tidak bersahabat itu yang paling susah. Karena Kawah Ijen adalah sewaktu-waktu kita kerja di alam, kadang-kadang sewaktu-waktu itu keluar gas beracun, kadang keadaan hujan, kita pun harus menyelamatkan diri. Apalagi terkait dengan danau di situ, itu sangat berbahaya sekali kalau sudah meluap. Pernah sampai teman saya itu meninggal di dasar kawah sana itu. Karena di saat ada musibah itu saya dengan almarhum Supandi itu sudah seperti saudara. Saya kumpul 26 tahun. Beliau mengibaratkan seperti kakak. Dan setelah pisah baru 4 bulan sudah keadaan ketemu meninggal itu. Karena ada tsunami, ada ledakan di kawah itu. Dan saya tidak berpikir panjang, itu karena panggilan hati nurani dari teman ke teman. Saya harus bisa menemukan atau mengambil jenazah teman saya itu. Saya teringat dengan bagaimana keluarga yang ditinggalkan. Itu almarhum Supandi mempunyai 2 anak. Kalau para penambang itu punya kesan istilahnya seperti ini. Berani mati takut lapar. Karena apa? Kami kerja untuk keluarga dan demi keluarga. Makanya dari itu berani mati takut lapar, karena daripada keluarga tidak makan, lebih baik saya kerja di sini mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi, demi keluarga dan demi anak supaya bisa sekolah gitu. Jangan sampai anak adalah harapan saya, jangan sampai seperti orang tuanya. Kalau anak saya sih harapannya, kemauannya melihat saya susah, melihat saya begitu berat pekerjaannya itu, inginnya suruh berhenti. Akan tetapi melihat kondisi sekarang ini kan biaya hidup kan semakin meningkat, biaya anak sekolah juga meningkat kan gitu. Jadi kalau untuk anak sih sebenarnya ingin berhenti kerja di Kawah Ijen. Kadung kekarapan di sini anak isun itu kadang-kadang jadi wirausaha utawane pegawai negeri, pegawai tetap lah nong kampungan atau nong kota. Kawah Ijen adalah sumber kehidupan. Kawah Ijen sekarang ini menghidupi berapa ribu orang. Dan Kawah Ijen jadi ikon di Indonesia juga, khususnya Banyuwangi. Dan melihat kondisi sekarang ini kan Kawah Ijen potensinya sangat bagus. Akan tetapi untuk penambang sendiri sekarang ini sudah mulai berkurang. Mungkin saya berpikir itu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nggak bakalan ada penambang mungkin. Kalau saya, misalkan anak saya sudah sekolahnya sudah selesai, mungkin saya berpikir untuk berhenti kerja di sini. 8-9 tahun lagi. Iya, 9 tahun lagi. Oh, lama. Masih Masih lama ya. Impian isun kepengen ya siji kadung bisa membantu kocok-kocok penambang, ingin berbagi, istilahnya ada rezeki, misalnya awak di impian usaha yang rumah bisa sukses membantu kocok-kocok penambang. Kerja kamu bisa lebih waktu Ya, punya lebih waktu dengan istri, dengan keluarga. ya dengan Ya. keluarga ya. Ya. 彼の仕事について家族はどう思っているのか。妻のアスコヤと次男のヨガに話を聞いた。 Khawatir, takut terjadi kecelakaan karena jalannya itu parah sekali. Ya kepingin supaya ndak anu keneng ijen, kepingin ning omah.
Ansip bangga karena wis duwe penghargaan teko Polres niku. Pengen video teko jejak ya. 妻アスコヤは夫の体を気遣い自家製のドリンクを作る。インドネシアの病院は値段が高いため、甲婦たちはよっぽどのことがない限り医者にはかからない。彼女が今作っているのは生姜、蜂蜜、生卵を混ぜた特製ドリンクだ。Pahit, tapi bagus. 甲婦たちの働く姿を見て思い出した言葉がある。武士道というは死ぬことと見つけたり、生きるとは同時に死ぬことでもある山本常友の言葉だ。武士たちが主君のために命を捧げたように、甲婦たちは家族のために命を捧げる。家族の腹を満たすためなら進んで死のう。賛否両論ある考え方だが、彼らの生き様から自分の命をどう燃やすのかを私は常に考えたいと思った。